Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun anak-anak ibu berada. Hari ini kita akan memasuki materi tentang garis dan sudut, di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah diajarkan juga tentang segmen garis ya. Nah, hari ini kita akan menghitung bagaimana cara menghitung besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum pada jam. Nah, di mana di sini Ibu ambil contoh ya jam dinding supaya angkanya kelihatan di sini lumayan besar ya. Nah, pada jam ini kalian lihat kebetulan jamnya berbentuk lingkaran ya. Berarti jarum ini kan kalau kita putarkan dia mengelilingi lingkaran. Nah, sehingga satu putaran tentu sama artinya dengan 360 derajat. Nah, untuk jam ini dibagi atas 12 angka. Artinya apa? Masing-masing dari angka ini antara angka 12 ke angka 1, itu sudut yang dibentuknya adalah sebesar 360 dibagi 12. Jadi, masing-masing antara angka ini berarti membentuk sudut 30 derajat. Nah, pukul 3 tepat. Berapakah sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam ini? Nah, di sini kalian langsung bisa tahu nih, wah siku-siku itu Bu, 90 derajat. Dari angka 12 ke angka 1, 30. Ke angka 2 sudah 30, jadi 60. Ke angka 3, 30 lagi, berarti 90 derajat. Berapa besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam? Ya tinggal dihitung saja. 1, 2, 3, 4 kali 30, yaitu 120 derajat. Nah, di sini nanti ada masalah yang lain yang kalian nanti temukan. Itu kalau jamnya tepat, Bu. Jam 4 tepat, jam 3 tepat, jam 2 tepat, dan lain sebagainya. Bagaimana nanti kalau seandainya pukul 12.30 menit atau pukul 2.35 gitu ya. Nah, kita harus paham lagi di sini perjalanan jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang ini untuk berpindah dari angka 12 ke angka 1, dia butuh waktu 5 menit. Nah, 5 menit dia berjalan, sudut yang dilaluinya sebesar 30 derajat. Artinya untuk 1 menit, sudut yang dia tempuh yaitu sebesar 6 derajat. Dari 30 dibagi 5. Nah, berbeda dengan kondisi jarum pendek. Jarum pendek ini berpindah untuk dari satu angka ke angka lain, itu membutuhkan waktu 60 menit atau 1 jam. Nah, berarti untuk berjalannya, untuk perpindahan 1 menitnya, 30/60 sama dengan setengah derajat. Kenapa kok dia lebih kecil, Bu, sudut yang dilaluinya? Karena dia juga membutuhkan waktu yang lama dibandingkan jarum panjang. Untuk penjelasan selanjutnya dalam contoh soal, silahkan kalian simak tayangan Ibu selanjutnya. SD kalian sudah pernah mempelajari tentang sudut. Di antaranya sudut yang pernah kalian pelajari itu adalah ada sudut lancip, kemudian ada sudut tumpul, kemudian sudut siku-siku, sudut lurus, dan sudut refleks. Nah, pertama kita harus mengenal dulu tentang konsep sudut. Nah, perhatikan di gambar. Kalian pasti sering melihat dalam kehidupan sehari-hari tentang sudut ini. Seperti yang ada di gambar saat orang memanah, itu ada di sini sudut yang terbentuk, yaitu sudut lancip ya. Kemudian kalau kalian di rumah membuka laptop seperti ini, maka di sini terbentuk daerah sudut. Jadi sudut itu merupakan dua sinar garis yang bertemu pada satu titik dan saling berpotongan, sehingga titik potongnya disebut sebagai titik sudut. Nah, penamaan suatu sudut itu bisa saja berupa simbol, seperti alfa, ya. Ini dibacanya alfa, kemudian beta, dan gamma, ya. Dan bisa juga dengan huruf-huruf yang lain. Perhatikan gambar ini, di mana di sini ada sinar garis OA dan sinar garis OB.
Nah, sudut pada gambar di atas dapat dinamakan dengan sudut AOB atau sudut BOA atau sudut O. Nah, garis OA dan garis OB itu disebut sebagai kaki sudut. Nah, daerah yang terbentuk oleh dua buah kaki sudut atau oleh sinar garis ini, itulah yang disebut sebagai daerah sudut. Satuan sudut itu memiliki dua macam ya. Di antaranya ada ukuran derajat, lambangnya seperti ya 0 kecil di atas seperti itu. Dan ukurannya yang lain ada satuan sudut itu dengan radian atau disingkat dengan rad. Nah, dalam ukuran derajat ditetapkan satu putaran penuh itu sudutnya besarnya 360 derajat. Maka 1 derajat itu artinya 1/360 putaran penuh. Sedangkan dalam ukuran radian atau rad, satu putaran penuh itu adalah 2 V radian. Nah, 1 V radian itu besarnya 180 derajat. Untuk mengukur besar sudut dapat kita gunakan busur ya. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan busur derajat yang bentuknya yaitu setengah lingkaran. Nah, hubungan satuan sudut pada ukuran derajat. Hubungan satuan sudut pada ukuran derajat dapat ditunjukkan pada jam analog berikut ini, seperti yang ada di depan kalian, dengan melihat jarum jam tersebut. Nah, perhatikan penjelasannya. 1 derajat itu sama dengan 60 menit, kemudian 1 menit itu 60 detik, sehingga 1 derajat artinya 3.600 detik. Nah, 1 putaran penuh sama saja dengan 2 V radian. Sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam itu ada membentuk sudut kecil dan ada sudut yang besar. Contoh yang pertama, tentukanlah ukuran sudut yang menunjukkan pukul 02.00 ya. Kalau jamnya tepat seperti ini sangat mudah kita untuk menghitung sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam ini. Kita lihat saja dari angka 12 ke angka 2 ada 2 langkah. Artinya, satu langkah ini kan besar sudut yang dilalui yaitu 30 derajat. Berarti kalau 2, tentulah 2 kali 30 derajat ya. Jadi, untuk kedua jarum jam menghasilkan ukuran sudut 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian contoh yang kedua, pukul 15.00, berapa sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam? Nah, perhatikan di sini, pukul 15 itu pukul 3 tepat ya. Dari angka 12 jarum panjangnya ke angka 3 itu ada sebanyak 3 kali ya, atau 3 langkah. Tentulah sudut yang dibentuknya yaitu sebesar 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Contoh yang ketiga, tentukan ukuran sudut yang menunjukkan pukul 3.25. Maksudnya sudut yang terkecil itu ya, yang dibentuk pada pukul 3.25. Nah, ini dia sudut ini yang ditanyakan. Nah, cara pertama kita mulai dari angka 3. 2 langkah. Nah, 2 langkah artinya sudut yang dilaluinya 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, tapi masalahnya kan angka 3, jarum pendek ini sudah turun dari angka 3. Nah, harusnya kan yang kita hitung 60 derajat itu kalau dari angka 3. Sedangkan dia sudah turun dari angka 3. Nah, berapa turun jarum pendek ini dari angka 3? Yaitu 25 menit dibagi dengan 60 menit kali 30 derajat. 30 derajat dari mana? Dari sini setiap angka ini berpindah itu menghasilkan sudut 30 derajat.
Untuk jarum pendek, 1 menit dia berpindah, itu sudut yang dibentuknya itu setengah derajat besarnya. Kalau untuk jarum panjang, setiap 1 menit dia berpindah sebesar 6 derajat. Nah, kalau 25 menit dia sudah berjalan, jarum pendek ini dari angka 3, tentu setengah derajat kali 25 menit, yaitu 12,5 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam sama dengan 60 derajat dikurang 12,5, yaitu 47,5 derajat. Contoh yang keempat, tentukanlah ukuran sudut menunjukkan pukul 13.30. Perhatikan jamnya. Jadi sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam ini, jarum pendeknya berada antara angka 1 dan angka 2, jarum panjangnya berada di angka 6. Kita anggap dari sini aja, jarum pendek ini di angka 2 mulainya. Nah, dari sini dia 2, 3, 4 langkah ya. Ada 4 langkah. Nah, 4 langkah yang dilalui berarti besar sudutnya 4 kali 30 derajat, yaitu 120 derajat ini sudut yang dilaluinya. Nah, sedangkan jarum pendeknya kan bukan di angka 2 tapi di atas sebelum angka 2. Nah, berapa besar sudut yang kecil ini? Sudut yang kecil ini tentulah pengaruhnya dari sini. Dari menitnya, itu jarum pendek ya. Kita kalikan saja. Berapa setengah dari 30 menit, yaitu 15 derajat. Jadi ini sebenarnya sudut yang kecil ini besarnya 15 derajat. Atau 30 per 60 kali 30 derajat, juga hasilnya 15 derajat. Jadi kalau mudahnya biar cepat, ya kita udah tahu jarum pendek untuk jarum jam ini, dia untuk 1 menitnya, dia berpindah sebesar melalui sudut setengah derajat. Kalau untuk jarum panjang, untuk 1 menit, dia melalui sudut 6 derajat. Nah, sehingga untuk jarum pendek tadi, itu setengah dari 30 derajat, 15 derajat. Maka sudut yang terbentuk sebenarnya adalah 120 derajat ditambah dengan 15 derajat, yaitu 135 derajat. Contoh yang kelima, tentukanlah ukuran sudut menunjukkan pukul 08.22. Perhatikan gambar jamnya, di mana jarum panjang sudah turun 2 menit dari angka 4, artinya 2 kali 6 derajat turunnya. Dimulai kita hitung dari angka 4 ke angka 8, yaitu sebesar 120 derajat, karena ada 4 langkah. Nah, kemudian jarum pendek dari angka 8 sudah berpindah ke atas, yaitu sebesar 11 derajat. Dan jarum panjang dari angka 4 sudah turun sebesar 12 derajat. Sehingga sudut yang terbentuk oleh kedua jarum jam ini adalah 120 ditambah 11 dikurang 12 sama dengan 119 derajat.